Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa semoga pembelajaran kita membawa manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman abqa bi awamiraka wa nawahyaka warzuqna man alamu bika fa najika marrahimin. Allahumma arzuqna faman nabiyina khidal mursalina wa ilamal malaikatil muqarrabina birahmati marrahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa fa akhrijna minadh dhulumatil wahmi wa ftahna abwaaba rahmati ansur alaina birahmati marrahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, pada pagi hari kita memasuki bab yang ketiga, yaitu al-intifa fil aqdi. Al-intifa fil aqdi. Ada dua pembahasan, yaitu ariyah dan wadi'ah. Di dalam bab ariyah akan membicarakan tentang pengertian ariyah, dasar hukum ariyah, rukun dan syarat ariyah, macam-macam ariyah, hak dan kewajiban mu'ir dan musta'ir, serta hikmah daripada ariyah. Di dalam ajaran Islam, pinjam-meminjam itu sudah merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya perlu dilakukan dengan cara meminjam dari orang lain. Dalam hal ini ajaran Islam membolehkan. Karena itu, marilah kita bicarakan tentang ariyah. Pinjam-meminjam dan atau ariyah secara bahasa artinya pinjaman. Sedangkan menurut terminologi fikih ada beberapa definisi. Yang pertama menurut golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, ariyah adalah pembolehan atau untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. Artinya mengambil manfaat terhadap suatu barang yang dipinjam itu boleh tanpa mengganti daripada pinjaman itu. Jadi artinya hanya mengembalikan sebesar pinjaman yang dia lakukan. Yang kedua, menurut Hanafiyah, ariyah adalah pemilikan manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Memiliki, yang dimaksud memiliki adalah hanya memiliki manfaatnya saja, bukan memiliki barangnya. Memiliki manfaatnya secara cuma-cuma. Nanti akan kita jelaskan secara kita gabungkan dari definisi ini. Yang ketiga, menurut golongan Malikiyah, mengartikan bahwa ariyah adalah pemilikan manfaat dalam jangka waktu dengan tanpa imbalan. Contoh, ini lebih besarnya. Dari ketiga definisi ini bisa kita contohkan. Misalnya kita meminjam sepeda motor kepada tetangga kita untuk mengantarkan keluarga kita yang sakit. Kita pinjam. Berarti kita hanya mengambil manfaat sepeda motor itu untuk kita manfaatkan mengantarkan saudara kita ke rumah sakit dalam rangka mengantarkan keluarga kita yang sakit tadi. Jadi kita hanya mengambil manfaat sepeda motor itu, bukan memiliki sepeda motor itu. Itu namanya ariyah. Meminjam sesuatu, yang dipinjam itu adalah manfaatnya yang diambil, bukan barangnya yang
miliki. Tidak ada kata-kata tamlik, tapi hanya tamlik fil manfaat. Karena itu Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan ibahatul manfaati bila audin. Boleh mengambil manfaatnya tanpa mengganti. Jadi kita tidak usah mengganti manfaat sepeda motor itu kita harus bayar sekian. Ini pinjam, beda dengan sewa, beda. Sewa sudah akan kita bicarakan pada berikutnya. Itulah yang dimaksud dengan pengertian ariyah. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi contoh tadi sudah jelas bahwa kita mengambil manfaatnya kemudian kita kembalikan setelah manfaat itu kita ambil. Berikutnya adalah dasar hukum ariyah. Dasar hukum ariyah bisa berupa Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat ini adalah menjadi dasar tentang bolehnya ariyah. Kita boleh tolong menolong. Ariyah tujuannya adalah tolong menolong. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ariyatu mu'addatun wal-ra'imu gharimun. Pinjam itu wajib dikembalikan dan orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Dalam hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas menyatakan bahwa Rasulullah telah meminjam kuda dari Abu Talhah, kemudian beliau mengendarainya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sanad yang jayyid dari Sofwan bin Umayyah dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam perisai. Perisai itu adalah perang, alat perang kepada Sofwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Sofwan bertanya, apakah engkau merampasnya? Wahai Muhammad, Nabi menjawab, cuma meminjam dan aku yang bertanggung jawab. Jadi Rasulullah ditanya oleh yang punya barang, apakah engkau merampas ini? Artinya zaman HI selamanya. Tidak, saya hanya meminjam. Itu jawab Rasulullah dan bertanggung jawab dan segalanya. Yang ketiga hukum ariyah atau hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mubah, artinya boleh. Jadi pinjam meminjam itu boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua adalah sunnah. Artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga wajib. Pinjam meminjam itu hukumnya wajib. Artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan sesuatu kerugian. Misalnya ada seorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain dia akan telanjang, maka hukumnya pinjam itu adalah wajib.
Bagi yang punya barang kain itu juga wajib meminjami. Yang keempat, haram. Artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat itu hukumnya haram. Misalnya seorang meminjam pisau untuk membunuh orang lain. Hal itu dilarang oleh agama. Jadi kalau sudah tahu bahwa orang itu meminjam pisau untuk membunuh, maka memberikan pinjam itu haram. Jadi tergantung dari mana kita meninjau, dari mana arah pinjam peminjam itu akan dimanfaatkan. Contoh yang lain, kalau kita meminjam sepeda motor untuk mengantarkan tamu atau mengantarkan orang sakit ke rumah sakit, itu boleh. Bahkan kalau misalnya meminjam sepeda motor atau mobil kepada tetangga untuk mengantarkan orang sakit yang jika tidak diantarkan ke rumah sakit itu akan meninggal dunia, maka meningkat akan menjadi wajib. Tapi kalau pinjam motor digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka hukumnya meminjamkan mobil itu hukumnya haram. Berikutnya rukun ariyah atau rukun pinjam meminjam. Suatu transaksi atau akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun pinjam meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu yang tidak dipenuhi, maka dianggap batal atau tidak sah akad pinjam meminjam itu. Demikian juga syaratnya berarti hal-hal yang harus dipenuhi atau prosedur dalam setiap akad. Satu, namanya mu'ir atau orang yang meminjami. Yang kedua, musta'ir atau orang yang meminjam. Tiga, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjamkan. Yang keempat, batas waktu untuk mengembalikan. Yang kelima, adanya sighot atau ijab qabul. Rukun ini harus dipenuhi. Jadi ada orang yang meminjami, ada orang yang meminjamkan, ada barang yang dipinjamkan. Waktu pengembaliannya harus jelas, harus ada ijab qabul. Sudah ya saya pinjamkan? Oh iya, saya pinjam. Maka rukun ini harus terpenuhi secara keseluruhan. Yang berikutnya syarat pinjam meminjam atau ariyah. Yang pertama syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjamkan. Berhak berbuat kebaikan tanpa adanya yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah untuk meminjamkan. Jadi meminjamkan barang itu adalah demi kebaikan. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Jadi barangnya itu harus miliknya sendiri. Kalau milik orang lain dipinjamkan tidak boleh karena dia tidak ikut memiliki. Atau milik orang lain mungkin, tapi dia bertanggung jawab. Ada hilang, ada rusak, dia bertanggung jawab. Maka diperbolehkan juga. Yang kedua, bagi musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat baik. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang itu. Maksudnya adalah dari barang yang dipinjam. Jadi yang dipinjam itu hanya manfaatnya. Tiga, bagi musta'ar, barang yang dipinjam. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Yang kedua, ada manfaatnya. Kalau barang dipinjam tidak ada manfaatnya, ya tidak terpenuhi syarat ini.
Yang ketiga, barang itu kekal tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang telah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah untuk dipinjamkan. Contoh, pinjam sepeda motor. Yang dimaksud pinjam sepeda motor itu tidak termasuk bensinnya. Misalnya ada sepeda motor itu penuh tangkinya, bensinnya penuh, dipinjam dikembalikan kosong, itu namanya bukan pinjam, mengambil manfaat dari barang itu. Karena bensin itu adalah barang yang habis pakai. Karena itu pinjam ya motornya, bukan bensinnya. Kalau pinjam bensinnya sampai habis, termasuk bensinnya, maka tidak kategori ariyah. Nanti bab yang lain yang akan membicarakan. Yang keempat, batas waktu untuk mengembalikan. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam. Sebab pada hakikatnya, pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dari peminjam dan dari yang meminjamkan, harus tanggung jawab bersama-sama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam. Seperti hadis Rasulullah, al-ariyatu mu'addatun warra'imu gharimun. Yang kelima, sighot, lafadz ijab qabul, yaitu bahasa interaksi antara ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Jadi harus ada akadnya, harus ada kata-kata akad ucapan yang harus disampaikan. Nomor berikutnya adalah macam-macam ariyah. Yang pertama, ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam barang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain. Contoh, meminjam binatang dan dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut. Namun, walaupun begitu, peminjaman harus diselesaikan dengan adat kebiasaan dan tidak berkelebihan. Yang kedua, ariyah muqayyad. Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyariatkan pada keduanya maupun salah satunya. Peminjam harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut kecuali jika kesulitan untuk mengambil manfaatnya. Hak-hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir dan peminjam atau musta'ir. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam. Antara lain adalah pertama, hak daripada pemberi pinjaman atau mu'ir. Nomor satu, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Tiga, tidak berdasarkan atas riba. Yang kedua, hak dan kewajiban peminjam atau musta'ir. Pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Tiga, biaya tanggung jawab peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Dan keempat, selama barang itu pada peminjam, maka tanggung jawabnya
berada pada peminjam tersebut. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam. Pertama, pinjam meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar norma agama. Pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat hukumnya haram. Yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, meminjamkan tanah dengan akad hanya diperkenankan untuk ditanami padi, maka tidak boleh ditanami tebu. Yang ketiga, merawat barang dengan baik. Jadi barang yang dipinjam itu harus dirawat dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kerusakan. Yang nomor 4, jika barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak wajib mengganti. Sebab meminjam itu sendiri berarti saling percaya dan mempercayai. Akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan akad, maka oleh sebab itu kewajiban untuk mengganti itu sangat diperlakukan. Artinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka peminjam harus menggantinya. 5. Jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Jadi kalau barang itu waktu mengembalikan itu butuh biaya, ya harus dibiayai oleh si peminjam. Yang keenam, akad pinjam meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketujuh, akad pinjam meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia. Yang kedelapan, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Misalnya yang memberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedang peminjam mengatakan bahwa barangnya itu dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan pemberi pinjaman dengan catatan disertai dengan sumpah. Artinya begini, bagi peminjam sudah mengatakan dikembalikan, bagi yang memberi pinjaman mengatakan belum dikembalikan, maka yang dianggap sah adalah si pemberi pinjaman dengan disertai dengan sumpah. Yang kesembilan, setelah si peminjam telah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan atau membatalkan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjam itu. Anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Berikut ini adalah materi Bahsul Masail atau diskusi. Mohon materi Bahsul Masail ini dipelajari dengan seksama. Bagi anak-anak yang punya kelompok, mohon untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Bagi anak yang tidak berkelompok, mohon Bahsul Masail ini dicermati, dikerjakan, ditanyakan kepada teman yang lain agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.